Rahayu Pak Is. Rahayu. Rahayu pada para kadang semuanya. Jumpa lagi di hari pagi ini Pak Is. Sehat Pak Is? Sehat, pangestunipun. Puji Tuhan, alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini saya terima kasih sekali Pak Is untuk kiriman videonya. Ya. Yang kemarin itu bagus sekali. Ya. Di situ menerangkan singkatnya para leluhur Jawa dalam mengajarkan ilmu Jawa itu melalui simbol-simbol, melalui sanepan-sanepan, seperti itu, atau melalui kembang-kembang. Artinya tidak langsung gamblang seperti itu Pak. Nah, ngoten niku pripun? Ya, karena pada waktu para leluhur itu menerangkan, yang diterangkan itu adalah mengenai hal yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipahami tanpa memberikan gambaran yang bisa dilihat oleh kita semua. Contohnya, umpamanya mengenai keadaan Tuhan, hubungan Tuhan dengan ciptaan, dengan seluruh alam semesta itu digambarkan oleh para leluhur sebagai kodok angemuli lengi. Nah, itu pripun niku falsafahnya? Kodok angemuli lengi. Jadi biasanya kodok itu berada di dalam lengnya, di dalam apa itu lubangnya itu ya, di dalam rumahnya itu toh. Tapi itu dikatakan kodok angemuli lengi. Nah itu kita menggambarkan piye ya, kata yang melindungi atau membungkus rumahnya. Umpamanya seperti Mas Budi angemuli omahe. Ya, bisa digambarkan seperti itu toh. Nah, ini yang lebih jelas, Mas Budi angemuli omahe. Ini yang sanepan yang lebih jelas lagi. Itu untuk menerangkan sebetulnya bagaimana keadaan Allah yang meliputi seluruh alam semesta ini. Lalu gandengannya dengan sanepan curiga manjing warangka, warangka manjing curiga. Jadi, ini pun pripun itu? Sama tadi seperti kodok angemuli lengi, Mas Budi angemuli omahe. Curiga itu apa? Keris. Curiga itu keris. Rumahnya keris itu apa? Warangka. Warangka. Biasanya keris itu berada di dalam warangka. Biasanya Mas Budi itu berada di dalam rumah atau meliputi rumahnya? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Itu. Jadi curiga manjing warangka itu penggambaran bahwa Allah itu juga ada di dalam diri setiap ciptaannya. Kalau kita manusia ada di dalam berwujud roh kita masing-masing, itu adalah Tuhan sendiri. Makanya di dalam Al-Quran, atau di dalam hadis itu dikatakan Allah lebih dekat pada dirimu daripada urat lehermu sendiri. Itu di dalam Quran atau hadis? Saya agak lupa, itu mungkin di dalam hadis. Di hadis atau di Quran? Di hadis. Di hadis. Allah lebih dekat padamu daripada urat lehermu sendiri.
itu menggambarkan bahwa Allah itu ada di dalam diri kita, lebih dekat pada diri kita daripada yang organ-organ kita yang lain, yaitu tadi roh itu. Mengapa? Karena di samping Allah itu ada di dalam diri kita, di tempat yang terdalam dalam diri kita, juga dikatakan kodok angemuli lenge, Mas Budi angemuli omahe, atau curiga warongko manding curiga. Jadi si keris itu meliputi kerangkanya, meliputi warongkonya, meliputi rumahnya. Jadi Tuhan juga ada di dalam diri kita, tetapi juga meliputi seluruh alam semesta, juga meliputi diri kita sendiri juga. Itu gambaran daripada sanepan kodok angemuli lenge, kemudian curiga warongko manjing curiga manjing warongko. Itu keadaan yang dapat kita gambarkan, dan mulai kita memikir-mikirkan, merenungkan apa ya maknanya dari sanepan ini. Itu kalau dilihat secara fisik aja kan mana mungkin itu kan nggak mungkin kan. Jadi harus dengan cara bagaimana untuk bisa memahami itu, dengan tadi bahwa kita diajarkan oleh Allah sendiri juga untuk selalu berhubungan dengan beliau melalui roh kita masing-masing, yang di dalam ajaran-ajaran leluhur disebut Sang Guru Sejati atau Dewa Ruci atau Roh Suci atau Rasa Suci. Ya itu. Jadi kita diajarkan oleh Allah sendiri juga untuk memahami pemahaman-pemahaman mengenai hubungan kita dengan Allah itu dengan kita diwajibkan, ya, diharuskan untuk bisa berkomunikasi, berelasi dengan intens dengan Allah sendiri di dalam diri kita, yaitu roh kita masing-masing, yang kalau di dalam istilah para leluhur disebut Dewa Ruci, Guru Sejati, Roh Suci atau Rasa Suci. Untuk itu kita harus melalui rasa. Nah ini saya mau tanya-tanya, jadi kalau awam itu bagaimana kita harus bisa berkomunikasi yang katakan Pak Ali? Kalau secara fisik aja, gimana mungkin Tuhan kan tidak terlihat dan sebagainya. Mana bisa saya berbicara dengan Tuhan secara coba-coba seperti itu kan? Kalau awam seperti itu Pak. Untuk para pejalan spiritual itu biasanya bagaimana? Nah itu, jadi di situ para leluhur juga membimbing kita untuk olah rasa. Mengapa olah rasa? Karena alat untuk berhubungan antara roh suci kita yang ada di dalam jiwa kita itu melalui jiwa kita, karena roh itu berada di dalam jiwa kita. Melalui jiwa kita, alat jiwa kita untuk berhubungan dengan pikiran kita, dengan intelektual kita, itu hanya dengan rasa, dengan raga kita, itu dengan rasa. Iya. Rasa itu adalah
inti dari jiwa kita. Dari sebab itu selalu diajarkan oleh para leluhur kita supaya jiwa itu harus dilatih untuk menyatu dengan raga. Raga harus dilatih untuk bisa menyatu dengan jiwa dengan cara meneng. Iya, dengan cara kalau istilah sekarang meditasi. Iya, kontemplasi. Samadhi. Iya, itu kan topo juga. Topo belum tentu menang. Belum tentu menang toh. Iya. Jadi harus melalui menang. Jadi seperti air di dalam gelas itu harus diletakkan di meja diam. Tidak boleh dipegang oleh tangan karena tangan kadang-kadang bergoyang-goyang. Nah, kalau tangan bergoyang-goyang, air di dalam gelas itu juga bergoyang-goyang, maka kotoran yang ada di dalam air di dalam gelas itu tidak akan bisa mengendap. Kalau diletakkan di meja, air yang kotor tadi, kotoran itu akan mengendap karena air yang ada di dalam gelas yang diletakkan di meja itu diam, tidak bergoyang-goyang sehingga kotoran-kotoran itu mengendap. Juga demikian pada waktu kita bermeditasi, kita bersujud, kita bersamadhi, kita berkontemplasi, awal mula kan harus menang ya, harus diam. Raga diam, pikiran diam, tidak bergerak kemana-mana, tidak berpikir kemana-mana. Panca indera juga diam, tidak mendengarkan, tidak melihat, tidak membau, ya, baru nanti menep dan raga menyatu dengan jiwa di dalam sanubari. Di sini nanti rasa sebagai alat dari jiwa karena sudah menyatu dengan raga yang intinya adalah angen-angen atau pikiran, itu lalu bisa sambung antara rasa dengan pikiran atau angen-angen tadi, menanti komunikasi dari roh suci yang ada di dalam jiwa, di dalam sanubari kita, di dalam kalbu kita. Alatnya yaitu rasa tadi. Rasa menyampaikan pada raga yang diwakili oleh pikiran atau angen-angen tadi. Itu caranya berhubungan dengan Tuhan melalui roh suci kita masing-masing. Nah, dengan demikian lalu oleh rasa suci kita, guru sejati kita, kemudian dijelaskan makna dari sanepan itu. Itu tadi kodok angemuli lainnya, Mas Budi angemuli omae, curiga mancing warongko, warongko mancing curiga. Itu mengenai hubungan dengan Tuhan. Kemudian Tuhan sendiri dikatakan Gusti Allah kuwi tan kinaya ngapa. Artinya tidak bisa digambarkan bagaimana wujudnya, apa seperti Mas Budi atau seperti Pak siapa, Pak Jokowi. Tidak bisa digambarkan. Jadi Gusti Allah kuwi tan kinaya ngapa. Jadi logika manusia tidak nututi untuk tidak nututi. Ora lanang ora wadon piye? Apa wadu? Apa banci?
ora lanang ora wadon tidak bisa digambarkan. Iya. Juga bukan banci. Kemudian ora arah ora anggon, artinya Allah itu tidak ada di utara, tidak ada di selatan, tidak ada di timur, tidak ada di barat, tidak ada di atas, tidak ada di bawah. Ora arah ora anggon. Tidak terikat ruang waktu kan? Oh ya, tidak, ya bisa, tapi yang jelas itu tidak di utara, tidak di selatan, tidak di barat, tidak di timur. Ora arah, ora anggon, ya toh. Ora makam, ora zaman. Ora makam, ora zaman. Ya, tidak ada di tempatnya. Di tempat ini, di tempat itu tidak ada. Ora zaman, tidak, ya tadi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini ora makom, ora zaman, itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Iya lah, itu. Ora gonto, ora rupa. Artinya tidak bisa dibayangkan bentuknya. Gonto tidak bisa dipikirkan kan? Ya. Rupa bentuknya, wajahnya seperti apa tidak bisa digambarkan. Allah itu seperti orang tua tidak bisa. Orang itu Allah itu seperti raja tidak bisa. Hanya itu gambaran sanepan saja. Allah digambarkan sebagai raja memegang tongkat kerajaan, kemudian memakai mahkota. Itu hanya gambaran-gambaran yang bisa ditangkap. Ya. Terus kemudian para leluhur juga mengatakan sing katon kuwi dudu, sing ora katon kuwi iya dudu. Jadi kalau Allah itu dikatakan kelihatan itu ya tidak demikian. Tidak mungkin. Lihat. Tapi kalau dikatakan Allah itu tidak kelihatan, ya tidak mungkin. Ya tidak begitu. Bukan tidak mungkin, tidak begitu. Ya, karena dengan melihat ciptaannya itu kita bisa melihat sebetulnya itu loh kuasa Allah. Itu loh Allah. Sebetulnya ciptaan itu juga Allah sendiri dari itu sebetulnya. Terus kita mendengar suara-suara burung. Nah itu juga Allah bersuara melalui ciptaannya itu. Iya, itu. Kalau di Islam itu tajalli. Iya. Tajalli. Tajalli itu penampakan bukti adanya Tuhan. Iya, betul. Seperti kalau kita melihat mobil Honda di mana-mana, ya kan? Terus sepeda motor di mana-mana. Kita pasti tahu, ini ada pabrik yang membuat mobil Honda, ada yang membuat sepeda motor Honda. Berarti pabrik Honda itu ada. Ya, seperti itu tata jali itu. Ya, dilihat dari ciptaannya. Jadi itu dikatakan sing katon kuwi dudu, sing ora katon kuwi iya dudu. Lalu kalau dihubungkan dengan penemuan atau bisa dikatakan pendapat dari Albert Einstein, Allah itu adalah kehampaan yang tidak terhingga, yang merupakan prima causa dari semua yang ada, semua yang bergerak, semua cahaya. Ini apa namanya? Nah itu kalau di Jawa dikatakan golek ana tapaking kuntul nglayang. Golek ana tapaking kuntul melayang. Enggak pakai mabur. Melayang. Maksudnya golek ana tapaking kuntul nglayang.
layang itu apa? Terbang. Ya, terbang. Dilihat tapak kakinya kelihatan atau enggak? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Berarti kosong, ya tak? Suwung. Terus digambarkan juga golek ana galihing kangkung. Galih itu adalah hati atau tengah-tengahnya kangkung itu. Tengah-tengahnya kangkung itu apa? Lubang. Iya, berarti apa? Tidak ada. Iya, ruang kosong, Ruang Pak. kosong. Ruang kosong itu. Jadi digambarkan klop dengan apa yang diungkapkan oleh Albert Einstein bahwa itu kehampaan yang tidak terhingga. Tetapi menjadi prima causa, menjadi sebab musabab, segala yang ada, segala yang bergerak, segala yang mengeluarkan cahaya ini, segala yang mengeluarkan suara, ya, menjadi sebab musabab itu. Makanya di dalam Sanepan Jawa dikatakan juga suwung amengku ono, iya lah. Iya. Suwung amengku ono. Nah, piye wong jenenge suwung hampa kok bisa ada? Itu keadaan alam seperti itu. Makanya tidak bisa digambarkan secara jelas loh. Iya. Nah, kalau mengenai perilaku sikap kita, sifat kita, mengenai jangan sombong, harus rendah hati, biasanya digambarkan dengan dongeng. Dongeng kancil berlomba lari dengan siput. Itu memberikan pelajaran supaya orang itu tidak sombong. Iya dah? Itu. Terus bawang merah dan bawang putih itu memberi ajaran bahwa orang itu harus rendah hati, harus penuh kasih. Kemudian digambarkan juga dengan tembang supaya mudah diingat. Dedalane guna lawan sekti kudu andap asor. Nah, itu mudah dihafalkan, mudah diingat. Iya lah. Itu seperti itu. Ini saya bertanya lagi, Mas. Iya. Untuk bisa yang tadi yang juga merasakan di dalam jiwa ini, nah itu modalnya bagaimana, Mas? Modalnya manusia untuk belajar itu loh maksudnya. Belajar itu ya harus tekad untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian tekad untuk pasrah kepada Allah. Itu modal utama. Bukan uang 1 juta, bukan uang 2 juta, bukan uang 10 juta, bukan. Tapi tekad untuk mendekatkan diri kepada Allah, khususnya nanti yang ada di dalam diri kita masing-masing, dan tekad untuk pasrah kepada Allah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Mengapa? Karena manusia diberi anugerah ego. Anugerah ego itu positifnya untuk membedakan pribadi satu dengan pribadi yang lain. Tetapi negatifnya banyak sekali. Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya lebih suci dari yang lain, merasa dirinya lebih benar dari orang lain. Terus dengan demikian dia lalu memaksakan kehendak, lalu dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, karena tujuannya harus tercapai. Itu sifat ego yang negatif. Iya dah? Menguasai itu. Iya, menguasai. Terus mencari enaknya sendiri, mencari untungnya sendiri, biar orang lain rugi tidak apa-apa, yang penting dirinya untung. Iya, yang penting semua
kebutuhannya, semua keinginannya tercapai, ya kan? Yeah. Sifat ego lah itu. Yeah. Ya. Lalu menunjukkan itu loh yang paling pintar. Aku loh sing ngerti. Ya, itu loh aku yang paling ngerti gitu. Ya. Yeah. Ini berkaitan dengan modal tadi itu ada falsafah Jawa yang seperti ini Pak, yang pernah Pak Is sampaikan ke saya. Pernah saya baca di bukunya Pak Is. Itu ada tulisan-tulisan golek banyu api kulan warit, golek geni ada damar. Iya. Itu berkaitan dengan modalnya manusia untuk belajar itu tadi Pak Is. Ya, jadi tekadnya itu karena mengetahui bahwa tanpa bimbingan Tuhan sendiri tidak mungkin dia akan mendekatkan diri pada Tuhan. Mas Budi datang ke rumah ini dengan diberitahu oleh adik Mas Budi, ya, yang namanya Mbak Wahyu, ya. Nah, orang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, bisa pasrah kepada Tuhan, juga harus dibimbing oleh yang mengetahui mengenai Tuhan, mengenai bagaimana keadaan Tuhan itu. Padahal tidak ada seorang makhluk pun, tidak ada seorang manusia pun yang sudah pernah diberi tahu mengenai bagaimana Tuhan itu. Ya, sampai orang yang meninggal berada di mana pun tidak ada yang diberitahu, aku kilo yang swarga, aku kilo yang neraka, kan tidak ada. Yang sudah meninggal lalu datang memberitahu, saya sekarang di surga, saya sekarang di neraka. Tidak ada. Berarti untuk sampai pada Tuhan ya harus melalui orang yang bisa mengenal Tuhan itu sendiri. Padahal tidak ada seorang pun yang sudah tahu Tuhan itu. Makanya harus dibimbing oleh yang sudah tahu mengenai Tuhan. Siapa itu? Ya Tuhan sendiri. Makanya lalu sanepannya golek geni ada damar. Artinya mencari api harus dengan pakai lampu minyak. Damar itu ya, lampu minyak. Nah itu kan ada apinya. Nah itu jadi mendekatkan diri pada Tuhan harus dengan bimbingan Tuhan. Amek banyu api kulan ware, dengan pikulan dari air. Artinya mencari air, mendekatkan diri pada Tuhan, pasrah kepada Tuhan, juga harus dengan bimbingan Tuhan sendiri. Dari sebab itu semua pejalan sumarah itu diwajibkan, diharuskan sampai dapat berelasi dan berkomunikasi dengan roh suci yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Untuk bisa berelasi dan berkomunikasi secara lancar dengan roh suci yang ada di dalam diri kita masing-masing, yang itu adalah Tuhan sendiri, diperlukan jiwa yang bersih suci. Jiwa yang kotor itu harus dibersihkan supaya suci. Untuk membersihkan jiwa, Tuhan mempergunakan apa?
penderitaan. Betul sekali, penderitaan. Baju yang kotor itu untuk menjadi bersih harus diapa? Dicuci mempergunakan apa? Air, terus sabun, terus dikucek, ya, terus apalagi kalau sekarang diperes, ya diperes. Sekarang dimasukkan mesin cuci, kalau mesin cuci, terus dikeringkan. Sebelum dikeringkan di mesin cuci, dikucek di air, itu diberi apa itu? Deterjen, ya lah. Yeah. Mata kena deterjen sakit apa enggak? Perih. Pakaian itu kalau bisa berteriak-teriak, itu kena deterjen itu ya berteriak-teriak. Iya, perih. Terus dikucek itu enak apa enggak? Enggak enak. Kalau pakaian itu bisa berteriak-teriak, ya mesti berteriak-teriak dikucek itu. Terus pakaian itu dimasukkan ke mesin cuci, diulang dia dengan mesin itu, diubeng-ubengnya enggak mumet. Kalau bisa berteriak-teriak ya mesti berteriak-teriak, pusing, mumet. Ya lah. Itu menderita lah itu. Menderita. Harus melalui penderitaan. Tidak bisa tidak melalui penderitaan. Dosa-dosa yang menyebabkan jiwa kita kotor langsung diampuni oleh Tuhan. Begitu kita berbuat dosa langsung diampuni. Tetapi untuk membersihkan jiwa yang kotor akibat kita berbuat dosa, yaitu kita harus dibersihkan melalui penderitaan itu. Tidak bisa diampuni Tuhan lalu tidak menderita, tidak bisa. Melepaskan kotoran dari pakaian, prosesnya itu. Itu gambarannya. Menyembuhkan luka saja kalau dikasih obat merah juga perih. Nah itu. Padahal itu menyembuhkan. Betul. Kalau sakit minum obat ya paling. Jadi kalau teman-teman, kalau merasakan menderita ya jangan curiga. Itu Tuhan mungkin Tuhan memberikan wahana untuk menjadikan jiwa gitu Pak. Iya. Sehingga pada waktu kita menderita, entah itu sakit, entah itu masalah ekonomi, itu kita tidak boleh menghujat Tuhan. Tuhan itu loh tidak adil. Saya lah sembahyang cengkang-cengking sedina ping 1000 kok dikeki penderitaan kaya ngene. Gusti Allah ki piye to? Iya lah. Mengeluh. Apalagi sampai menghujat Tuhan. Itu malah jiwanya malah tambah kotor. Tidak dibersihkan. Tapi kalau menjalani dengan berpasrah kepada Tuhan, itu jiwa akan dibersihkan. Apalagi dengan melakukan meditasi, samadhi, kontemplasi, sujud, pasrah kepada Tuhan. Itu maksudnya. Saya kira jelas sekali ini Pak Is. Terima kasih banyak untuk keterangannya mengenai falsafah Jawa tadi, hingga sampai yang terakhir ini penting sekali juga. Manusia itu diberikan penderitaan, itu ternyata untuk mensucikan jiwanya. Iya betul. Jadi kalau mau membersihkan jiwanya, mau kembali kepada Tuhan itu kan harus kembali ke suci lagi begitu. Iya. Jadi untuk berkomunikasi dengan Tuhan lalu harus olah rasa dengan melakukan meditasi, samadhi, kontemplasi atau sujud, berserah diri kepada Allah. Terima kasih sekali Pak Is. Saya kira cekap keterangannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, sama teman-teman yang pemirsa YouTube. Semoga itu memberikan manfaat pada kita semua.
Terima kasih Pak Is, Rahayu. Rahayu, Rahayu.